Sahabat Pijar TV, selamat datang lagi di Pijar News bersama dengan saya, Yemima Hutapea. Kami hadir kembali membawa kehangatan kasih Kristus dengan penuh rasa syukur. Sahabat, beberapa waktu yang lalu kami menerima kesaksian dari salah seorang pemirsa Pijar TV berinisial S berusia 18 tahun. Malam ini, saya dipukuli oleh pacar saya. Setelah itu, dia mengatakan bahwa dia sudah tidak respect dan lelah dengan hubungan ini. Yang menurutnya selalu penuh pertengkaran dan saya terlalu mengangkangnya. Padahal tanpa dia sadari, selama dia tidak bekerja, saat dia kesulitan dan membutuhkan sesuatu, sayalah yang selalu ada di sisinya dan berusaha sebisa mungkin untuk membantunya. Tapi balasannya justru seperti ini. Apakah Tuhan tahu keadaan saya saat ini? Apakah ini cara Tuhan untuk memisahkan kami? Sejak dipukuli tadi malam, saya mulai berpikir bahwa mungkin saya memang pantas menerima ini karena masa lalu saya, sesuatu yang tidak semua laki-laki bisa terima. Sekarang, saya merasa tidak bisa percaya kepada siapapun lagi. Saya ingin putus, namun rasanya berat. Bagaimana cara melupakan dia dan tidak jatuh ke dalam lubang yang sama? Sahabat Pijar, masalah kekerasan domestik terhadap perempuan adalah masalah global. Tetapi faktor budaya, sosial, dan sistemik tertentu yang khas di Asia Tenggara berkontribusi pada krisis tersembunyi atau hidden crisis yang mungkin tidak begitu lazim atau muncul dengan cara yang berbeda di wilayah barat ataupun timur lainnya. Kekerasan domestik ini seringkali tidak dilaporkan karena hambatan budaya, sosial, dan institusional. Sahabat, sungguh terima kasih sebanyak-banyaknya. Ceritamu berdampak, keberanianmu bisa menolong orang lain. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia WHO, sekitar 33% perempuan di wilayah Asia Tenggara pernah mengalami kekerasan fisik dan atau seksual oleh pasangan intim dalam hidup mereka. Namun angka ini kemungkinan besar masih sangat jauh di bawah kenyataan. Norma budaya yang menganggap kekerasan oleh pasangan sebagai masalah pribadi, ketakutan terhadap balas dendam, stigma, serta terbatasnya akses ke layanan dukungan menjadi faktor utama yang menyebabkan korban enggan melapor. Sebagai contohnya, di Indonesia lebih dari 90% kasus pemerkosaan tidak dilaporkan karena korban sangat takut disalahkan. Nah, sebuah studi menunjukkan bahwa hanya 40% korban kekerasan dalam keluarga mencari bantuan dan hanya 10% yang melaporkannya ke aparat penegak hukum. Ini menunjukkan bahwa banyak insiden domestic violence tidak terdokumentasikan dan menciptakan krisis tersembunyi. Sahabat Pijar, Yesaya 41 ayat 10 mengatakan, "Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Nah, dalam rangka memperingati Hari Wanita, kami ingin menyatakan kepada setiap wanita yang sedang menyaksikan Pijar News hari ini, Tuhan selalu menyertai dan memberikan kekuatan dalam setiap langkah. Dia tidak akan meninggalkan kita, bahkan dalam situasi yang paling sulit sekalipun. Bagi sahabat yang sedang mengalami situasi yang serupa, mari suarakan kisahmu dan bantu orang lain untuk bisa terlepas dari kesulitan mereka juga. Hubungi kami agar kami bisa menjadi teman ceritamu di nomor WhatsApp yang tertera di layar dan kami akan berdoa bagi saudara. Sahabat Pijar, masih dalam diskusi tentang Hari Wanita Sedunia, saya akan mengundang rekan saya, Jo Octavianus, untuk berbincang-bincang dengan tamu kita hari ini, yaitu Amanda Zevanya, mengenai permasalahan kekerasan terhadap perempuan yang tampaknya semakin menjadi hidden crisis, terutama di Indonesia. Mari kita saksikan perbincangan Jo dengan Amanda Zevanya.
Terima kasih kepada Ime Octavia yang sudah membawakan Pijar News, dan saat ini saya, Joktavianus bersama Amanda Zevanya. Hello. Dan kita mau bahas satu topik ya di dalam Pijar News ini, bertahan atau pergi ketika pernikahan menjadi luka. Waduh, Berat ya. berat banget. Nah, salah satu kenapa kita mengangkat tema ini karena kita akan menyambut Hari Perempuan Internasional yang akan dirayakan pada tanggal 8 Maret gitu ya, di tahun 2025 ini. Ya. Dan ada banyak ternyata kasus-kasus tentang yang menyangkut perempuan, tentang kehidupan perempuan, dan mungkin juga orang-orang mungkin banyak yang nggak menyangka bahwa kehidupan perempuan itu ternyata banyak yang nggak mulus-mulus aja. Ya. Banyak juga hal-hal yang menyakitkan, dan itu yang akan kita bahas nih saat ini nih. Nah, oleh karena itu kita mau appreciate juga untuk setiap report-report yang udah masuk ke Pijar TV dari para perempuan yang memberikan permohonan doa atau bahkan juga testimoni kepada tim respon Pijar TV. Dan buat Anda juga mungkin yang saat ini merasakan hal yang sama, kita juga mendorong dan encourage Anda semua. Silakan Anda bisa kirimkan melalui nomor respon yang tertera di layar pada saat ini. Kami ada untuk mensupport dan juga mendukung Anda. Nah, yang menarik nih Amanda, ternyata menurut data di Indonesia tentang kekerasan dalam rumah tangga, ada 33% yang ngalamin kekerasan dalam rumah tangga. Banyak loh, 33% tuh berarti 1/3. 1/3 betul. Tapi ternyata cuma 10% yang melaporkan tentang hal itu. Nah, gimana tuh menurut Amanda soal ini? Yang pertama pastinya juga akses ya Kak, akses informasi pastinya jadi faktor utama juga kenapa mereka nggak melapor gitu. Mungkin mereka juga nggak tahu harus bagaimana, nggak tahu harus kemana, minta pertolongan kemana mereka juga nggak tahu. Bahkan mungkin yang lebih parah, mereka nggak tahu bahwa yang mereka alami itu kekerasan. Wow. Gitu. Jadi ya sampai angka kasusnya sebesar itu, tapi angka yang terlaporkan sekecil itu, mereka sebenarnya ada something wrong di sini gitu. Something wrong kenapa? Something wrong itu tadi gitu. Apakah antara mereka nggak tahu harus bagaimana, harus kemana, mereka nggak menerima edukasi atau punya informasi yang cukup bahwa oh kalau this happen to me, then I have to do this. Itu kan perlu diedukasi kan? Itu kan doesn't come naturally ke kita gitu loh. Dan yang kedua itu tadi, yang ngerinya adalah jangan-jangan mereka nggak tahu kalau it's violence gitu. Mereka tuh ngalamin satu hal yang buruk dalam hidup mereka. Ya, dan kemungkinan kalau kita bicara tentang Indonesia, mungkin angka ini juga bukan angka yang sesungguhnya, karena bisa aja ada banyak wanita yang sebetulnya ya tadi cuma 1% yang melapor. Mungkin juga hasilnya bukan 33%, tapi mungkin lebih dari itu kalau misalnya dilaporkan sebetulnya. Dan wow, kalau bisa melihat seperti ini kayaknya gimana ya? Kita juga prihatin. Dan saya juga baru tahu tadi kita sempat off air, sempat ngobrol sama Amanda juga bahwa seringkali kita terbiasa ya di Indonesia kan menyebutkan perempuan dan wanita itu kan nggak ada beda ya, sama-sama gendernya kan ya kalau misalnya female gitu kan. Tapi ternyata ada beda ya, perempuan sama wanita. Dan tadi Amanda sempat anjurkan kita nggak nyebut kata wanita, kenapa? Ya as much as I know ya Kak gitu, karena maksudnya dengan kayak aku punya background dari Miss Indonesia juga gitu, yang memang bergerak dalam women empowerment juga gitu kan. Aku terutama kita di gereja kami gitu, di Kerinduanku Church, dalam women ministry kita membiasakan untuk tidak menyebut kata wanita tapi perempuan. Bedanya apa? Wanita itu kalau ditarik dari asal usulnya mitosnya dan lain-lain, itu berasal dari kata-katanya wani ditata. Wani ditata. Yang jadi ditata gitu, diatur-atur bisa warga kelas 2. Berani untuk diatur. Exactly. Sementara perempuan itu dari asal katanya kan empu. Kalau kita lihat kan kayak empu zaman dulu kan tokoh yang ditinggikan, yang disungkanin, yang disegani gitu kan, perempuan gitu. Betul. Jadi makanya aku juga mengencourage kayak teman-teman di women ministry di gereja kami di Kerinduanku Church untuk biasanya menyebut perempuan bukan wanita. Itu juga buat aku mungkin kesannya sepele, tapi simple education like that membentuk kaum perempuan ini punya value dalam dirinya bahwa saya ini adalah kaum yang ditinggikan. Saya ini adalah kaum bukan kaum kelas 2, bukan kaum yang boleh diinjak-injak, yang boleh ditindas, tapi saya ini juga kaum yang terhormat gitu loh. Wow. Jadi masukinnya dari paket terms yang tepat untuk membentuk value dalam dirinya gitu. Memang pastinya butuh proses yang panjang ya, karena ngubah budaya kan gak gampang. Betul. Ketika tadi bicara soal budaya, itu kan bicara soal kebiasaan yang berulang-ulang ya, artinya, dan gak cuma sekedar ada di masyarakat, tapi juga diturunkan lagi kan nilai itu kan, bahwa bagaimana pandangan seorang pria terhadap perempuan harus seperti apa, bagaimana perempuan dulu
berapa tahun yang lalu atau mungkin di beberapa daerah masih berpikir bahwa perempuan itu nggak usah sekolah tinggi-tinggi, perempuan itu cukup di kamar, di dapur gitu kan pekerjaannya. Dulu bilangnya ya. Cuma itu aja ya? Ya ada istilahnya Ada kan? istilahnya, Tiga hal iya, itu iya. kan. So, ya apakah betul perempuan itu ada di sebagai warga negara kelas 2 gitu kan? Sampai hari ini mungkin ada beberapa orang yang masih berpikir dengan cara seperti itu. Oleh karena tadi saya bilang kami appreciate banget memberikan rasa hormat kami kepada semua perempuan yang sudah memberikan respons, mengirimkan respons yang meminta support dan cerita tentang kehidupan. Karena mungkin Anda saat ini nggak tahu mesti cerita kemana. Mungkin juga ini aib mungkin, kan merasa ini adalah aib mungkin sehingga mereka nggak tahu harus menceritakan pada siapa. Dan puji Tuhan kami dipercaya untuk boleh mendengar sedikit dari cerita dari mereka. Nah Amanda, ini aku mau ceritain satu respons yang masuk ke kita dari Sheila. Saya izin untuk share ya ceritanya Sheila ya. Dia bilang gini, malam ini saya dipukul oleh pacar saya. Setelah itu dia mengatakan bahwa dia sudah tidak respect lagi dan capek dengan hubungan ini, yang menurutnya selalu penuh dengan pertengkaran dan saya terlalu mengekangnya. Padahal tanpa dia sadari, selama dia tidak bekerja, saat dia kesulitan dan saat dia membutuhkan sesuatu, sayalah yang selalu ada di sisinya dan berusaha sebisa mungkin untuk membantunya. Tapi balasannya justru seperti ini. Apakah Tuhan tahu keadaan saya saat ini? Apakah ini cara Tuhan untuk memisahkan kami? Dan sejak dipukul tadi malam, saya mulai berpikir bahwa mungkin saya memang pantas menerima ini karena masa lalu saya. Sesuatu yang tidak semua laki-laki bisa terima. Sekarang saya merasa tidak bisa percaya kepada siapapun lagi. Saya ingin putus, tapi rasanya berat. Bagaimana cara saya melupakan dia dan tidak lagi jatuh dalam lubang yang sama? Gimana? Anda? Saya tadi tertarik sama ketika dia bilang pacar, Kak. Iya, Waktu pacar. dia bilang dipukul oleh pacar. Iya. Gitu. Jadi Kenapa? sebenarnya kalau mau ditanya, misalnya pertanyaan saya harus gimana, as simple kalau buat saya as simple as tinggalin. Pacar soalnya. Gak ada ikatan, gak ada ikatan di hadapan Tuhan dan jemaat yang kudus gitu. Jadi as simple as tinggalin. Kayak gini loh, masih pacaran aja berani mukul. Terus mau expect apa nanti dalam pernikahan? Masih pacar nih, statusnya nih masih anak orang nih. Masih di bawah apa ya, kayak yurisdiksi papa mamanya nih, masih anak orang, terus berani dipukul. Terus nanti kalau udah nikah dibilang istri tunduk pada suami mengasihi istri, terus what do you expect from that marriage? Itu kalau buat aku. Terus yang kedua, apa tadi, gimana caranya untuk Ya, gimana cara melupakan dia dan tidak jatuh dalam lubang yang sama? Kalau menurut aku ini ada satu fenomena yang lebih dalam sebenarnya, Kak. Bukan hanya sekedar dalam hubungan pacaran terus perempuannya dipukul sama pacarnya gitu. Tapi lebih dalam apa? Ada value yang mungkin rusak dari diri si perempuan ini. Sehingga dia menaruh rasa amannya, dia menaruh pengharapannya, bahkan dia menaruh nilai dirinya pada pacarnya. Sehingga dia ngerasa, makanya tadi muncullah pertanyaan, apakah saya pantas menerima ini? Betul. Karena dia merasa, karena value-nya ditaruh di pacarnya gitu loh, Kak, maksudnya. Kalau dia tahu bahwa harganya dia itu tinggi, mahal, dia tahu dia itu dia dikasihi oleh Tuhan, dia disayang oleh Tuhan, dia nggak akan membiarkan perbuatan kekerasan seperti itu dilakukan oleh pacarnya, dan dia masih bisa berpikir apa yang salah dari diri saya. Kayak menurut aku ketika seorang perempuan menyadari bahwa keberhargaan dia di dalam Tuhan seperti apa, gambar diri dia di hadapan Tuhan seperti apa, betapa mahal nih, betapa indahnya kita sampai harus dibayar bukan pakai emas batangan, tapi kita dibayar pakai darah Tuhan sendiri. Berarti kan semahal itu gitu. Kalau seseorang mengetahui dan menyadari betapa mahal dirinya, ketika ada seorang laki-laki statusnya masih pacar memberikan satu perlakuan yang buat dia nggak nyaman, dan bahkan dia sendiri, saya yakin dia sendiri menyadari bahwa ini perbuatan yang nggak benar. Makanya dia sampai ngomong ke Pijar TV gitu kan, menyadari bahwa this is wrong. Nggak akan muncul pertanyaan lanjutan, what's wrong with me? Do I deserve this? As simple as, lo nggak bisa memandang betapa berharganya gue, lo memperlakukan gue like this, kayak sampah, and bye. Gitu. Jadi fenomena yang lebih dalam tadi aku bilang apa? Kita perlu gali lebih dalam. Bagaimana keluarganya? Apakah mungkin bentuk cinta yang dia tahu adalah dari pacarnya.
Karena dia nggak dapat itu dari keluarga. Karena nggak dapat dari keluarga, nggak dapat dari, nggak tahu lah entah dari keluarga atau dari lingkungan masa kecilnya dan lain-lain gitu. Tapi bentuk cinta, dia merasa dikasihi, dia merasa disayang, dia merasa kebutuhan akan affectionnya terpenuhi dari pacarnya, sehingga ketika dia diperlakukan kasar, diperlakukan gak enak, dia ngerasa ya sakit sih, tapi aku nggak mau, yang dia nggak mau kehilangan tuh bukan si pacarnya, tapi affectionnya itu. Betul. Bukan status sih, rasa Disayangi dan juga cinta, takutnya dia nggak dapat lagi dari orang Iya, lain. exactly. Makanya dia bilang kan, mungkin nggak banyak laki-laki yang bisa menerima masa lalu saya dan lain-lain gitu. Itu yang menurut aku, kalau dalam masih hubungan pacaran, dalam konteksnya tadi Sheila masih konteksnya masih pacaran. Hai Sheila, we're sorry for you. Kita prihatin sama apa yang terjadi sama Sheila. Tapi di hari ini saya, Kak Jo, dan teman-teman dari Pijar TV pengen bilang bahwa kamu tuh berharga banget gitu. Jangan biarin ada satu orang pun memandang kamu rendah dan bisa memperlakukan kamu kayak bukan sebagaimana mestinya, bukan seperti barang mahal, bukan seperti sesuatu yang sangat berharga gitu. Jadi percayalah bahwa stok laki-laki itu ada banyak gitu, dan Tuhan tuh nggak kekurangan cara untuk mempertemukan kamu dengan pasangan yang dari Tuhan, yang tepat, yang benar-benar bisa mencintai kamu, mengasihi kamu dengan kasihnya Kristus. Maksudnya dengan kasihnya Kristus apa? Kristus mengasihi kita kan nggak pandang masa lalu kita kan, Kak. Benar. Jadi ketika nanti, saya yakin banget, percaya banget gitu, ketika Tuhan kasih kamu laki-laki yang mengasihi kamu dengan kasih Kristus, apapun masa lalu kamu, He can accept that, He can forgive you, dan dia fokusnya adalah masa depan bersama kamu, bukan apa yang terjadi di masa lalu. Iya, ya, karena tadi baru aja saya mau mention tadi, kadang-kadang di dalam situasi seperti itu, si perempuannya merasa gini, saya kayaknya nggak ada lagi yang bisa lebih mengerti diri saya selain orang ini gitu. Walaupun saya disakiti, tapi kayaknya udah deh, saya sudah berikan rasa cinta saya sama dia. Orang lain kalau saya harus bangun hubungan yang baru, saya harus mulai dari nol, capek banget. Kadang-kadang itu kan jadi alasannya kenapa orang nggak mau putus hubungan dari hubungan yang telah dipukulin seperti Tapi mendingan itu. telat nikah daripada gagal nikah, Kak. Wow. Lebih baik nangis sekarang daripada taruhannya bukan lagi nangis lagi nanti kalau udah nikah. Exactly, nyawa. Yes. Anak-anak. Ya, ya. Semoga ini bukannya sedang untuk Sheila, tapi juga mungkin untuk semua Pijar TV yang punya pengalaman yang mirip sekali dengan Sheila tadi. Anda tuh berharga di hadapan Tuhan, gitu loh. Yang namanya cintanya Tuhan tuh jauh lebih besar dan jauh lebih luas daripada orang-orang yang tadi mau menyakiti hati kamu. That's true. Ya. Oke, nah tadi Sheila, ini ada lagi namanya mirip Stella namanya. Nah, Stella bilang gini, sejak anak kedua kami lahir, suami saya mulai berselingkuh dan terjerumus dalam dunia perjudian. Sejak saat itu, saya sering mengalami KDRT berulang kali. Namun, karena tidak tega melaporkannya ke polisi, saya memilih untuk menerima semuanya dan bersabar menghadapinya, berharap dia akan berubah. Tapi kenyataannya, selama 4 tahun ini, dia tetap tidak berubah dan terus berjudi. Saya sudah pasrah dan ingin bercerai karena tidak ada perubahan dalam dirinya. Namun saya juga memikirkan anak-anak. Saya juga belum bekerja. Semua ini membuat saya semakin menderita. Saat berdoa pun saya selalu menangis karena beban yang saya hadapi terasa selalu berat. Gimana? Baik, Bu Stella, sekali lagi we're sorry for you. Kita sama-sama dalam tanda kutip berduka buat Ibu Stella atas apa yang terjadi sama rumah tangga Ibu Stella. Kalau boleh kasih pendapat, yang pertama, divorce is never an option, and divorce is never a way out. Perceraian itu bukan pilihan, dan perceraian tidak pernah menjadi jalan keluar. Itu yang saya percaya, itu yang Alkitab saya ajarin. Toh misalnya pun memilih untuk bercerai, nggak boleh nikah lagi juga kan? Iya. Gitu. Nggak boleh nikah lagi juga. Nggak berani untuk laporin ke polisi. Gini, kalau menurut aku, kalau divorce nggak boleh, tapi pisah untuk sementara waktu mungkin bisa jadi pilihan. Pisah untuk sementara waktu dalam artian apa? Ibu Stella bersama dengan anak-anak memulihkan diri, memulihkan trauma, belajar mencerna dan mengampuni. Sementara suami juga mungkin bisa sebaiknya punya komunitas, punya lingkungan yang bisa memulihkan kondisinya juga. Karena aku percaya gini,
orang tuh bisa melakukan satu hal yang kayak tadi ya kekerasan gitu, apalagi sama istri yang mungkin beberapa tahun yang lalu adalah seorang perempuan yang dia puja, yang dia cintai, yang dia benar-benar menaruh harapan masa depannya sama perempuan ini gitu. Tapi bisa melakukan satu tindakan yang menyakiti orang yang dia sayangi ini, sebenarnya ada yang rusak juga dalam dirinya. Ada pergumulan, ada sesuatu yang rusak, ada gambar diri yang rusak, ada rasa cinta yang nggak terpenuhi, yang makanya bisa bikin orang tuh melakukan satu hal yang seperti itu gitu. Jadi ada baiknya kalau boleh kasih pendapat, itu tadi berpisah untuk sementara waktu, untuk demi keamanan dan keselamatan nyawa Ibu Stella dan anak-anak, juga mental anak-anak juga, karena gimana sih anak yang ngelihat mamanya dipukulin, gitu, ngelihat ibu kandungnya dipukul oleh ayah kandungnya. Gimana sih ngelihat seorang ayah yang pulang dalam keadaan kacau balau karena perjudian? Gimana sih sudut pandang seorang anak yang melihat papa mamanya ribut karena masalah ekonomi, masalah finansial, karena loss ke judi gitu. Jadi biarin Ibu Stella dan anak-anak dipulihkan, tentunya dengan mentorship pastinya, dengan mentoring juga baik dari pihak gereja, atau if you need professional help, let's do it. Aku bukan orang yang menentang misalnya orang Kristen pergi ke psikolog, buat aku nggak ada masalah gitu. Begitupun juga dengan suami, sebaiknya punya komunitas yang juga bisa memulihkan keadaannya. Tapi sebagai seorang istri mungkin yang Ibu Stella bisa lakukan adalah kawal dalam doa sih Kak, suaminya. Kawal dalam doa dalam artian apa? Supaya Roh Kudus jamah hati suaminya dilembutkan, supaya mau dipulihkan. Karena orang kan nggak mungkin Kak, konseling kita paksa kan nggak mungkin. Nggak mungkin, misalnya seorang si Pak Budi misalnya, mohon maaf untuk namanya Pak Budi, misalnya kita pinjam namanya ya. Misalnya ada seorang, let's say Pak A, Bapak A gitu misalnya, nggak mungkin kalau dia, nggak mungkin kita datang, Pak ayo Pak konseling sama saya, kan nggak mungkin kalau nggak datang dari dianya. Kalau nggak ada kerinduan dalam hatinya, nggak digerakkan oleh Roh Kudus untuk mencari hamba Tuhan atau mencari professional help, kan nggak mungkin. Jadi yang mungkin Ibu Stella bisa kawal dalam doa untuk suaminya agar Roh Kudus lembutin hati suaminya, agar suaminya mau terbuka dan mau dipulihkan gitu. Agar kembali kasih mula-mula dalam rumah tangga itu. Gitu sih mungkin. Ya. Dan mungkin ini juga mungkinnya kita perlu tekankan tadi seringkali kata demi anak itu termnya apa gitu, maksudnya apa harus dilakukan. Kadang-kadang demi anak itu artinya jadi ya demi anak saya bertahan deh, mau hancur deh nggak apa-apa deh. Tapi nggak ada anak yang mau lihat keluarganya hancur Kak. Nggak ada anak yang mau dibesarkan dalam rumah yang tiap hari piring terbang. Nggak ada anak yang mau hidup dalam rumah yang ketika lagi nonton di ruang tamu tiba-tiba di dapur teriak-teriak, dia lari ke kamar dan cuma bisa meluk kaki sambil nangis. Nobody wants that. Gak ada anak-anak yang mau tinggal di rumah seperti itu. Buatku bertahan dalam pernikahan demi anak itu konyol sih. Konyol dalam artian gini, kalau memang demi anak, pulihin rumah tangganya. Kalau memang demi anak, ayo suami dan istri pulih, bener-bener pulih. Bukannya demi anak, oh ya udah anak taunya papa mamanya nggak cerai. Itu bukannya demi anak, itu demi egomu. Kalau demi anak, ayo istri dan suami jalin komunikasi yang baik, saling ngampunin, saling maafin, riset lagi dari awal, pulih lagi rumah tangganya, ciptakan suasana rumah yang dibutuhkan sama anak. Ciptakan suasana rumah yang aman buat anak, aman dan nyaman. Anak kalau nggak dapat keamanan dan kenyamanan, nggak dapat afeksi dari rumah, carinya di mana? Di luar. Sementara kita tahu dunia nggak makin baik-baik aja. Dunia, genaplah firman Tuhan, dunia nggak akan makin baik-baik aja, akan semakin hancur sampai nanti kedatangan Tuhan yang kedua kalinya gitu. Anak nggak dapet di rumah, cari di luar. Nanti cari di luar, anak pulang dalam keadaan hancur, siapa lagi korbannya? Dan akhirnya lingkaran itu akan gitu lagi. Dia akan mengulang pola itu kepada istrinya, kepada suaminya, ngulang lagi ke anaknya, ya generational jadinya. Gitu. Jadi kalau memang demi anak, ayo. Kalau sayang sama anak, kalau benar-benar demi anak, demi masa depan anak, demi kesehatan rumah tangga anak nantinya, ayo suami dan istri belajar untuk merendahkan hati, untuk berdiskusi, berkomunikasi, dan pulih sama-sama. Nah, kalau tadi kita bicara dari sisi perempuan yang mengalami hal seperti itu, dari setiap orang-orang yang mungkin mengalami juga hal yang sama seperti dua responder tadi ya. Nah, pertanyaannya kalau kita dari sisi gereja nih saat ini ya, bagaimana kita bisa jadi tempat aman, self shelter gitu loh, atau jadi safe community untuk setiap perempuan-perempuan ini,
tapi sekaligus juga menjadi pendisiplin dan juga memuridkan mereka supaya para pria juga bisa melakukan firman Tuhan dan juga bisa mengasihi istri dengan benar. Yang pertama, gerejanya dulu mesti punya nilai yang benar bagaimana mereka memandang perempuan. Gini, banyak case, tadi aku juga dikasih datanya gitu ya, banyak case kekerasan domestik, kekerasan terhadap perempuan, salah satu faktornya adalah justru nilai-nilai agama. Karena salah menginterpretasikan firman, ayat, baik dalam agama Kristen ataupun kepercayaan yang lain. Gitu. Banyak cuman ambil sepotong, misalnya istri tunduk sama suami. Iya. That's it, titik. Tapi nggak mau baca selanjutnya. Suami kasihi istri. Istri tunduk suami seperti kepada Tuhan. Tapi suaminya nggak mau baca selanjutnya. Suami mengasihi istri seperti Kristus kepada jemaat. Kristus kepada jemaat gimana sampai ngorbanin nyawa loh, Kak? Mengasihi sampai ngorbanin nyawa loh. Artinya segitu selflessnya. Kasihnya itu segitu selflessnya. Banyak yang justru jadinya mengabuse ayat, mengabuse firman Tuhan untuk menjustifikasi ego dan perbuatannya terhadap kaum perempuan. Jadi yang pertama kalau menurut aku gerejanya dulu mesti punya sudut pandang dan nilai yang benar terhadap perempuan. Bagaimana ajaran di gereja itu memandang perempuan? Dianggap sebagai kaum kelas 2 nggak? Dikasih kesempatan melayani yang sama nggak seperti laki-laki? Dikasih kesempatan untuk berbicara, untuk belajar teologi yang sama nggak seperti laki-laki? Dikasih kesempatan untuk kayak tadi misalnya naik mimbar, kesempatannya sama nggak sama laki-laki? Itu dulu. Kalau gerejanya udah punya sudut pandang dan nilai yang benar terhadap perempuan, everything else will follow menurut aku. Udah pasti yang akan mengikuti apa? Turunannya apa? Turunannya gereja akan menjadi tempat yang aman untuk kaum perempuan. Yeah. Turunannya. Karena perempuan dianggap sejajar, perempuan dianggap setara, perempuan dianggap complementary dari laki-laki, saling melengkapi, penolong, saling melengkapi. Maka posisi perempuan akan ada di tempat yang aman. Itu yang pertama menurut aku. Kalau poin yang pertama tadi menurut aku udah benar, berikutnya adalah punya komunitas. Komunitasnya apa? Bisa misalnya dari women ministry-nya, dari komunitas perempuannya, dari komunitas perempuannya seperti apa. Kemudian juga bukan hanya komunitas perempuannya, tapi juga ibadah cell group mungkin, komsel atau cell group, kelompok kecil yang juga kan pastinya, kelompok kecil kan juga pasti digolongin kan, misalnya untuk rumah tangga, untuk apa, dengan leadernya kan juga yang pasti, kalau yang anggota komselnya adalah yang suami istri, berarti kan leadernya juga yang dalam pernikahannya juga baik, pernikahannya juga dia bisa mentoring kepada anak-anak komselnya gitu. Jadi memang diciptakan satu ekosistem yang memang suportif dan perlu juga aturan main penggembalaan yang jelas bahwa materi konseling orang bukan untuk bahan gosip. Wow, benar. Rumah tangga orang, apa yang leadernya dengar, apa yang mentornya dengar, bukan untuk bahan gibah, bahan gosip antara si komunitasnya atau geng komselnya atau kepada yang lain lah, kepada leadership dan lain-lain. Tapi untuk leadernya mesti punya pemahaman bahwa kamu tuh dipercayakan sebuah keluarga loh untuk kamu layani loh. Itu kan privilege, Kak. Iya. Kamu tuh yang kamu layani tuh bukan hanya seorang istri, bukan hanya seorang suami, tapi juga anak-anak mereka loh. Tapi juga masa depan anak-anak mereka loh yang sedang Tuhan percayakan, titipkan di tangan kamu loh. Jadi dari sisi penggembalaannya, baik dari gembala gereja tersebut maupun gembala-gembala kecil dalam artian leader komsel, leader departemen, itu juga mesti punya hati tuh yang memang peduli sama anggota gerejanya. Bukan sebagai materi, seru, ceritanya seru banget nih. Ternyata lakinya begini guys. Walaupun kadang-kadang kita dengernya shock juga gitu kan. Kita denger, sampai segininya. Cuman that's itu tantangan kita sebagai leader, sebagai gembala untuk bagaimana kita mencerna dan mengelola itu sebagai privilege dari Tuhan, bukan sebagai bahan gosip kita gitu. Wow. Iya, karena keterbukaan tuh bukan awal dari pemulihan ya. Tapi keterbukaan yang dievaluasi, keterbukaan yang memang dimana dengan baik, itulah pemulihan sesungguhnya. Dan ya itu jadi PR dari kita semua buat para gereja Tuhan saat ini untuk membentuk, tadi saya tertarik kata ekosistem gitu ya. Bentuknya bisa macam-macam ya, sesuai dengan tem atau juga pengembangan dari setiap gereja. Tapi
jemaat, saatnya jemaat kita tuh untuk didengarkan. Kita sudah terlalu banyak sering kali bicara, kini saatnya kita juga punya ruang untuk mendengarkan setiap jemaat kita. Salah satunya adalah tempat untuk para perempuan bisa bercerita, keluarga juga bisa punya tempat untuk mereka bisa share ya. Nah, terakhir boleh Amanda berikan pesan kepada para pemirsa Pijar TV saat ini buat para perempuan yang mengirimkan feedback tentang domestic violence, tentang kekerasan dalam rumah tangga mungkin yang mereka alami, yang mereka kirimkan ke Pijar TV. Silakan. Halo my sisters, para pemirsa Pijar TV, dimanapun kamu berada saat ini, sisters, ketahuilah bahwa Tuhan Yesus sayang banget sama kamu. Kamu tuh berharga, kamu tuh indah di hadapan Tuhan, kamu bukan warga kelas 2, kamu diciptakan Tuhan untuk menolong karena kamu kuat, karena kamu hebat. Kamu punya akses yang sama untuk berdoa, kamu harus tahu bahwa di hadapan Tuhan kamu tuh indah dan mulia. Dan gak boleh ada seorang pun yang bisa memandang kamu rendah. Karena kalau Tuhan aja pandang kamu indah, masa kan manusia kamu relakan untuk memandang kamu rendah dan memandang kamu di bawah mereka gitu. Jadi, but if sebuah kejadian gak enak pernah terjadi padamu, I'm sorry for you. Saya turut bersimpati dan berempati kepada kamu. Pulih yuk. Pulih itu dalam artian mau terbuka, mau merelakan, mau melepaskan pengampunan, melepaskan ego, melepaskan segala hak untuk mengikut Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mau kita apa sih? Mau kita untuk mengampuni, mau kita untuk pulih. Jadi ayo, saya tahu gak gampang, tapi dengan pendampingan, dengan mentorship, dengan leadership yang benar, ada kok, kamu punya kesempatan untuk pulih kok. Hidup kamu gak berhenti sampai di hari ini. Masa depan yang indah Tuhan siapkan buat kamu. Wow, thank you Amanda ya. Sama-sama Kak Jo. So, itu pembicaraan kita. Semoga itu menjadi inspirasi juga bagi para perempuan di luar sana. Dan kalau Anda mengalami hal-hal yang seperti tadi kita sudah bahas, kami ada untuk Anda. Anda bisa kirimkan setiap permasalahan Anda atau mungkin cerita, pengen punya teman tuh cerita, ingin didoakan, silakan. Arti Respon Pijar TV juga yang siap untuk melayani Anda dengan nomor respon yang tertera di layar pada saat ini. Kita kembali lagi di Pijar News bersama Yemima. Tuhan Yesus memberkati. Nah, terima kasih rekan Jo dan juga Kak Amanda atas perbincangannya. Barusan kita sudah menyimak ya perbincangan Jo dan Amanda Zevanya mengenai meluasnya permasalahan kekerasan terhadap wanita. Sekali lagi, Yemima mau mengingatkan sahabat yang sedang mengalami hal ini bahwa saudara tidak sedang sendirian. Ceritamu akan menolong seseorang, untuk itu jangan takut. Jadikan kami sebagai teman ceritamu dengan menghubungi kami di nomor WhatsApp yang tertera di layar. Kami akan berdoa bagi saudara. Sahabat, kami juga ingin secara khusus mengucapkan terima kasih kepada setiap orang yang telah menabur untuk penyiaran program-program Pijar TV yang telah kita semua saksikan dan memberkati bangsa. Berikut ini adalah daftar donatur yang sudah berdonasi. Bagi saudara yang ingin mendukung, saudara bisa juga mengirimkan donasi saudara ke nomor rekening yang tertera di layar. Sungguh, berapapun donasi yang saudara berikan sangat memberkati pelayanan kami ini. Sahabat Pijar, selama bulan Januari 2025, kami melakukan lebih dari 1.125.000 percakapan dengan pemirsa Pijar TV, dan program yang paling banyak menerima respon adalah program Buka Mata, yang terdiri dari Yahudi, Kristen, dan Islam. Kemudian penilaiannya lebih lanjut. Yahudi yang pertama, Kristen yang kedua, Islam yang terakhir. Kalau bukan yang terakhir itu membatalkan yang sebelumnya, paling tidak yang sebelumnya kurang sempurna daripada yang paling mutakhir. Nah, seperti itu saya kira kan imperialisme doktriner. Jesus is the answer. Jadi Yesus dianggap sebagai juru selamat yang kurang diperlukan karena bisa menyelamatkan diri sendiri dengan cara misalnya makan makanan tertentu atau melakukan ibadah atau ritual tertentu. Dan ini mendiskreditkan Yesus.
ku tahu yang ku percaya. Ya, jadi begini, sebenarnya kalau kita mau bicara soal rencana atau kehendak Allah ya, itu akan menjadi pertentangan antara satu bagian dengan bagian yang lain. Karena itu biasanya kita harus bisa melihat, dan terutama para penafsir, para teolog itu membagi sebenarnya kehendak Tuhan itu harus dikategorikan menjadi beberapa kategori. Film kisah kasihnya, Seharusnya Anda melayani di mana, Dang? Beta su bilang ulang-ulang forose. Beta ingin melayani Tuhan ke Brasil. Beta ingin ke Brasil. Samuel Hatu, Brazil, Padang, Kayu Aro Jambi. Semua itu ladang pelayanan toh. Mana-mana Tuhan panggil. dan Raihlah Hidup. Iya. Dulu kan sempat beredar isu, pernah dengar nggak bahwa ditaruh jarum di mana-mana, ada gitu. Jadi di toilet itu tisunya ditaruh jarum, terus dikasih kertas welcome, selamat bergabung. Waduh, serem banget. Nah itu pun enggak, karena virus itu bisa mati dalam jangka waktu tertentu di udara terbuka. Terima kasih ya saudara yang sudah merespon dari berbagai wilayah di Indonesia. Di bulan Januari lalu kami mendapatkan respon tertinggi dari area Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Bali, NTT, Maluku, Papua, dan sebagian dari mancanegara. Kami juga bersyukur bahwa sebagian besar saudara yang merespon kepada konten-konten kami bukan hanya berasal dari Indonesia, namun juga dari Malaysia, Amerika Serikat, ada juga dari Timor Leste, dan Singapura. Kami pun sungguh diberkati saat saudara meresponi program-program yang kami siarkan, dan sangat menanti-nantikan untuk bisa berinteraksi dan berdoa bagi saudara. Saudara, Pijar News ada sebagai update informasi dari kami semua mengenai perkembangan Pijar TV dan bahwa kemitraan saudara sudah menjadi berkat yang begitu besar bagi kami. Dukungan doa dan dana saudara yang mendorong dan memampukan kami menyiarkan kabar baik Kristus hingga ke pelosok daerah Indonesia dan memperlengkapi banyak orang dengan pemahaman yang benar tentang Tuhan. Saudara bisa menyaksikan Pijar TV melalui layanan Pay TV Transvision dengan berlangganan paket-paket apapun dari siaran Transvision. Nah, bagi saudara yang sudah memiliki set-top box Transvision, saudara bisa mengakses channel 778 dan langsung menyaksikan siaran Pijar TV selama 24 jam. Bagi saudara yang belum berlangganan Transvision, saudara bisa menyaksikan siaran live streaming Pijar TV di website Pijar TV yaitu www.pijar.tv. Atau menyaksikan rangkaian program-program terbaik Pijar TV di YouTube channel Pijar TV. Kami juga aktif dalam sosial media platform loh. Saudara bisa follow Facebook, Instagram, dan TikTok Pijar TV sekarang juga nih dan mendapatkan banyak informasi, konten-konten menarik yang disiarkan oleh Pijar TV. Juga saudara bisa mendapatkan promo-promo giveaway merchandise Pijar TV jika saudara memberikan feedback ataupun respon kepada kami berupa pertanyaan, permohonan doa, maupun kesaksian. Nah, Pijar TV ingin pemberitaan firman Tuhan bisa hadir selama 24 jam di tengah-tengah setiap keluarga dan komunitas. Dengan kerinduan inilah, Pijar TV terus membangun kerjasama dengan lembaga-lembaga yang menyediakan konten studi Alkitab yang lengkap dan menyeluruh seperti Biblika. Ya, jadi HIV itu virus yang bisa menular lewat yang tadi kamu browsing tuh. Ya. Pertama cairan kelamin, kontak darah, lalu air susu ibu. Through the Bible. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada. Dalam episode terbaru, program studi harian kita, Semua Kitab Suci. Bible Everyday. Dalam bahasa Ibraninya, bukan karena wilayah tersebut banyak dihuni oleh orang-orang non-Yahudi, melainkan karena wilayah tersebut dikelilingi oleh wilayah yang adalah non-Yahudi. Dan masih banyak lagi. Nah, salah satu konten yang kami hadirkan dalam kerjasama kami dengan lembaga-lembaga tersebut adalah Semua Kitab Suci. Semua Kitab Suci menghadirkan 1423 episode-episode program pengajaran Alkitab secara lengkap dari Kejadian hingga Wahyu yang ditayangkan setiap hari di Pijar TV dengan jadwal yang tertera di layar. Jika Anda adalah seorang yang mempunyai berbagai pertanyaan tentang sihir, ramalan, dan kontak dengan roh-roh jahat, serta dengan dunia roh-roh, maka episode ini khususnya buat Anda.
di mana Anda akan mendengar opini Alkitab mengenai komunikasi dengan roh-roh dunia, sihir, dan ramalan. Nah, kami juga mau mengundang saudara nih untuk menyaksikan program Semua Kitab Suci secara rutin agar saudara bisa mempelajari Alkitab sesuai dengan konteksnya dan secara interaktif berdiskusi dengan kami melalui Contact Center WhatsApp kami selama program ini tayang di Pijar TV. Bahkan bagi saudara yang sungguh ingin berinteraksi dan mendiskusikan langsung pertanyaan-pertanyaan terdalam saudara tentang firman Tuhan, Semua Kitab Suci bekerja sama dengan Bible Everyday membuat sebuah pemuritan online secara gratis melalui Zoom di mana kami membahas secara detail konten kitab demi kitab di Alkitab berdasarkan pembahasan program Semua Kitab Suci. Pemuritan online Semua Kitab Suci dan Bible Everyday ini diadakan 2 minggu sekali dengan jadwal-jadwal sebagai berikut ini. Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah menjadi pemirsa setia Semua Kitab Suci. Semua Kitab Suci menghadirkan 1423 episode program pengajaran Alkitab secara lengkap. Dari Kejadian sampai Wahyu yang ditayangkan setiap hari di Pijar TV dengan jadwal yang tertera berikut ini. Jika Anda adalah seorang yang mempunyai berbagai pertanyaan tentang sihir, ramalan, dan kontak dengan roh-roh jahat, serta dengan dunia roh-roh, maka episode ini khususnya buat Anda, di mana Anda akan mendengar opini Alkitab mengenai komunikasi dengan roh-roh dunia, sihir, dan ramalan. Sebagai pelengkap dari episode-episode Semua Kitab Suci, maka kami bekerja sama dengan Bible Everyday bersama saya, Peter Chris, dalam mengadakan kelas pemuritan Alkitab setiap 2 minggu sekali di setiap hari Kamis jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Kelas pemuritan ini gratis dan bersifat interaktif. Saudara bisa tanya sebanyak-banyaknya mengenai apa yang masih membingungkan saudara di dalam Alkitab. Atau bahkan sharing tentang bagaimana mempelajari firman Tuhan telah mengubahkan hidup saudara. Yuk daftar kelas pemuritan Bible Everyday dan Semua Kitab Suci dengan scan QR Code berikut ini atau akses link yang tertera di layar. See you there. Nah, kami mau mengundang saudara nih, segera yuk daftarkan diri sekarang juga dong ke nomor kontak yang tertera di layar untuk segera mengikuti serunya pembahasan-pembahasan dalam pemuritan online ini. Nah, selain dengan Through the Bible, Pijar TV juga bekerja sama dengan Messenger International dalam menayangkan program-program John Bevere, seorang penginjil, penulis buku-buku rohani, dan bersama istrinya, Lisa Bevere, ia membangun sebuah program pemuritan global melalui aplikasi X Messenger yang bisa saudara download dalam bahasa Indonesia. Nah, di sepanjang bulan Januari ini, kami menayangkan program dengan tema Allah, di manakah engkau? Dan cerita pernikahan dari buku yang ditulisnya. Mari saksikan program ini dengan jadwal tayang yang tertera berikut ini. Saudara merasa sedang menghadapi pernikahan sulit lepas dari dosa-dosa tertentu dalam hidup, atau bertanya-tanya apakah Allah peduli denganmu? Bersama Reverend John Bevere, mari kita belajar bagaimana besarnya kasih Allah pada kita hanya di Pijar TV. Nah, kami mengajak saudara untuk mendapatkan giveaway buku John Bevere secara gratis dengan mengirimkan testimoni ataupun permohonan doa, atau bisa juga pertanyaan saudara ke nomor telepon dan WhatsApp yang tertera di layar. 100 responden yang terpilih akan kami kirimkan buku ini ke rumah saudara. Yuk, segera kirimkan karena kami menantikan saudara untuk menghubungi kami. Saudara, kami bersyukur sekali bahwa doa, kemitraan, dan dukungan dana saudara telah mendukung setiap kegiatan pelayanan Pijar TV hingga hari ini. Bagi saudara yang ingin terus mendukung pelayanan penyiaran Pijar TV ini, saudara bisa mengirimkan donasi ke nomor rekening yang tertera di layar. Seberapapun donasi saudara sungguh memberkati pelayanan ini. Baiklah sahabat Pijar, sampai jumpa di Pijar News berikutnya. Saya Jamie Mautapea pamit undur diri dan salam terang bagi Indonesia.